Halo Sobat Papers, ketemu lagi. Kali ini gua coba untuk mengulik koilnya Fupu. Kita bisa menggunakan Coil Master RBK untuk mengganti kapas dan kawat koil dari OCC-nya Fupu Drag maupun Fupu Pinci. Nah, kali ini gua lagi fokus untuk mengganti koil si Fupu Drag ya. Ini coil 0,15 yang bisa digunakan di Fupu Drag maupun di Fupu Argus GT ya. Ini Argus GT. Oke, untuk review produk ini teman-teman bisa lihat di link yang di atas ya. Untuk produk ini merupakan salah satu produk terbaru keluaran dari Fupu. Oke. Nah, kemarin di video saya sebelumnya, gua udah menunjukkan cara mengganti koil dan kapas dari koil 015 ini dengan menggunakan Coil Master 0,15 ini ya. Untuk link videonya teman-teman bisa lihat di link di atas ini ya. Tapi kali ini gua pengen mengganti Coil Master 015 ini di OCC 0,3 ya, karena di Fupu Drag maupun di Fupu Argus itu untuk semua koil-koil Fupu yang sudah ada sebelumnya itu PNP, itu bisa dipasang, bisa dipakai di sini. Mau yang 03, 04, 06, 08 itu bisa digunakan di Argus maupun di Drag X ya. Oke, jadi nanti gua akan coba mengganti koil si 03 ini ya, kawat dan kapasnya dengan menggunakan Coil Master 0,15 ini. Oke, gua sebenarnya sudah nyoba ya. Ini adalah hasilnya ya. Ini sudah gua ganti dengan menggunakan Coil Master 015, tapi untuk OCC-nya gua menggunakan 03. Oke, kita lihat ya. Oke, ini gua buka. Ini teman-teman bisa lihat. Ini gue buka koilnya. Nah, lihat ya. Ini gue menggunakan casingnya 0,3, tapi isinya gue pakein Coil Master 0,15. Oke, coba kita cek berapa watt yang didapat. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Gue dapat di sini 0,16 ya. Harusnya sih normalnya 0,15, tapi kalau 0,16 atau 0,17 itu masih wajar lah. Dan untuk wattnya sendiri itu masih ke setting di smart mode itu kebaca sebagai 65 watt. Ya, runningnya masih di 65 watt. Oke, ini gua sudah running 2 hari, tidak ada masalah. Untuk rasa oke, untuk flavornya oke, manisnya oke, nggak ada bedanya sama kalau menggunakan coil ini ya. Sama aja, nggak ada bedanya, tetap kebacanya di 0,15, antara range 0,15 sampai 0,17. It's okay ya, masih kebaca di running 65 watt. Oke. Kemudian untuk leaking pun nggak ada sama sekali. Tuh. Ini sudah running 2 hari gua pakai. Ini nggak ada sama sekali leakingnya nih. Oke. Aman berarti ini. Tuh. Ya, jadi di sini gua akan menunjukkan cara mengganti isi dari OCC 0,3 ini dengan menggunakan Coil Master 0,15 ya. Oke, langsung kita jajal aja ya. Oke, langsung kita buka aja. Seperti biasa, untuk tahap pertama kita bongkar dulu si OCC-nya 0,3 ini ya. Ini pin kita buka seperti biasa. Langsung kita rendam. Oke, kemudian karetnya kita lepas. Ini blok sama ya. Oke, karetnya sudah. Kemudian tinggal kita keluarkan isinya aja. Oke. Oke ya, kemudian seperti biasa kita menggunakan alat bantu ya. Ini alat bantu ini
ada di dalam si Coil Master 0,15 ya. Tools ini sudah ada di sini. Oke. Kemudian untuk pakunya ini nanti teman-teman bisa nyari paku yang kecil ya, karena memang di dalam paketnya ini tidak tersedia paku ini. Oke. Kemudian teman-teman tinggal lihat di sini. Pakunya tusuk di lubang ini ya, yang sejajar sama air hole. Ya, jangan di sini. Harus di sini. Nanti dia pasti akan patah kalau kita pasang di sini. Oke, di sini ada tusuk. Kita masukkan. Sampai tembus. Oke, sudah tembus. Sekarang kita pakai toolsnya untuk bantu ngebuka si coilnya. Oke. Nah, ini adalah root paketan yang ada di Coil Master 0,15. Nanti pada saat kita mengganti ini, kita tidak menggunakan root ini ya. Kita menggunakan rootnya si 0,3. Oke, ini rootnya Coil Master 0,3. Ini rootnya Coil Master yang 0,15. Kita tidak menggunakan ini ya. Kita menggunakan ini karena untuk ini kita sesuaikan ukurannya si 0,3. Kalau dari besarannya kita lihat kan beda banget nih. Ya, lebih lebar ini. Jadi nanti kita akan menggunakan si rootnya Coil Master 0,3 ya. Oke, bisa letakkan dulu. Kita lanjut dulu bongkar ini. Oke, ini ada pinnya, masukin ke air hole-nya. Oke, kemudian ini untuk pembukanya, tinggal kita sodok, kita putar sampai si coilnya terlepas, ya. Nah, nanti ujungnya itu dia akan nabrak si paku ini di dalam, dan otomatis dia akan terbuka. Oke, jadi nggak perlu tang-tang lagi kita ya, nggak perlu bongkar-bongkar secara paksa yang menyebabkan coil kita rusak. Oke, ini sudah kebuka ya. Pakunya kita lepas ya, sangat gampang ya, langsung kita rendam. Oke, kita rendam dulu semuanya. Sekarang saatnya kita untuk pasang coil dan kapasnya. Oke, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah tahap awalnya itu teman-teman ambil satu kapas ya, kemudian dibagi dua. Oke, ini dilipat dulu. Setelah dilipat, kita potong, kita bagi dua ya. Oke, sudah. Kemudian ini tuh kan ada 5 helai nih ya, satu tumpuk itu tuh ada 5 helai. Kita kurangin 1 helai, kita ambil 1 helai ya, kita letakkan 1 helai. Jadi di sini kita menggunakan hanya 4 helai saja ya. Ini 4 helai ya. Kemudian ambil 1 helai kapas yang panjang. Oke, gue ambil sini aja deh, karena kan kapasnya ini sebenarnya sama aja antara si 0,3, 0,15. Untuk Coil Master tuh sama aja ukuran kapasnya. Oke, ini 1 helai ya, 1 helai. Kemudian kita tumpuk di sini. Oke, kita tumpuk seperti ini. Oke, kemudian kita ambil coilnya ya. Ini si coil 0,15. Kita taruh di tengah-tengah. Oke, pastikan bagian yang agak menongol ya, kakinya agak menongol itu di bagian luar ya, jangan di dalam. Itu untuk mempermudah kita nanti memasang si capsnya ini. Setelah itu kita ambil rootnya. Seperti tadi yang gua sampein, kita menggunakan root yang coil 0,3 ya. Jangan menggunakan root coil 0,15 karena dia lebih besar diameternya ini ya. Oke, kita menggunakan
root coil 0,3, langsung kita pasang aja. Taruh di tengah seperti biasa. Kemudian langsung digulung aja. Nah, ini si coil 0,15 ini agak beda karakteristiknya dibandingkan yang 0,3. Yang 0,3 itu kalau kita bengkokkan seperti ini, dia ngikut. Tapi kalau ini enggak, ini agak ngelawan tuh. Dia agak apa ya, agak kaku ya kawatnya. Jadi kita harus agak menekan sedikit ya. Kita tekan sedikit di sini supaya dia benar-benar rapi. Oke, sudah. Tinggal kita pasang capsnya ya. Sama sih seperti pemasangan coil master yang lainnya. Cuma di sini bedanya adalah tumpukan dari kapasnya yang kita kurangin. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Pastikan rapi ya. Oke, kan? Gampang banget. Oke, ini agak ini kita ambil dulu. Sip. Sudah ya, udah kepasang semua. Ya, kita rapiin. Nah, udah rapi ya. Nah, sekarang tinggal kita potong yang pendeknya. Oke, pastikan tidak ada bagian yang nongol ya. Kemudian sisa helai yang panjang tinggal kita lingkarin ya, lingkarin sampai mentok di ujung kapasnya ini. Jadi biar dia terlingkar semua. Nah, nanti kapas bagian luar itu adalah kapas yang bersentuhan langsung sama liquid. Oke, sisanya kita potong. Oke, sudah. Tinggal kita pasang capsnya. Oke, pastikan untuk lubang ini sejajar dengan air hole-nya. Ya, biar memperlancar masuknya liquid ke dalam coil. Ya, jangan sampai bengkok seperti ini. Pastikan sejajar. Ya, pasti tengah-tengah dia. Jadi liquid itu bisa lancar masuk ke dalam. Oke, kemudian rootnya kita lepas. Kita lepas saja. Sudah. Kemudian pas kita kencangkan ya pakai tangan biar dia agak masuk ke dalam. Nanti untuk melekatkannya kita menggunakan alat bantu tang. Oke, ini sudah cukup sementara ya. Oke, sudah rapi. Kemudian setelah kita kencangin tadi, kita masukkan lagi rootnya ya. Kita masukkan lagi rootnya. Oke, baru kita bengkokkan satu kakinya ya. Satu kaki kita bengkokkan ke celah seperti ini. Kenapa root dipasang pada saat membengkokkan kaki ini? Jadi biar kaki bagian dalam ini nggak bergerak ya, karena sering kejadian itu pada saat kita membengkokkan kakinya, kaki bagian dalam itu dia bergerak dan ketemu. Kalau dia ketemu, pasti akan short. Oke, setelah seperti ini, kita lepas. Oke, kemudian sisanya kita potong dulu ini. Nah, kemudian kita pasang si sealnya ya, karet sealnya. Pastikan karet sealnya itu kepasang dengan baik. Oke, sudah terpasang ya. Kalau sudah kepasang, tinggal kita potong bagian ini ya. Jangan sampai terlalu dalam ya. Oke, kita potong, masih ada bagian yang nongol ini ya, kawatnya, kakinya.
Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Pastikan dia sejajar sama si seal bagian dalamnya. Kemudian tinggal kita tutup. Sudah ya, terpasang dengan rapi. Airhole sudah sejajar, tinggal kita kencangin. Sudah rapi semua. Ya, sudah rapi, tinggal kita tes berapa watt yang didapat. Langsung kita. Kebetulan gua di sini ngetesnya pakai si Vinci ya, untuk mengetahui berapa sih ohm yang didapatkan ya. Teman-teman lihat sendiri, kita dapat di 0,17 ya. 0,17 itu masih oke ya. 0,15 sih harusnya, tapi kita dapat di 0,17 ya. Coba kita tes cloud ya. Langsung kita jajal Coil Master 0,15 yang terpasang di rumah coil 0,3. Bagaimana performanya? Langsung kita jajal. Teman-teman lihat sendiri kan, cloud yang dihasilkan sama, rasa yang dihasilkan pun sama, nggak ada beda sama sekali. Untuk taste sama saja, flavor sama saja, throat juga sama, tidak ada beda sama sekali. Cloudnya juga teman-teman tadi bisa lihat sendiri, cloud yang dihasilkan juga tebal, nggak ada beda sama sekali. Jadi teman-teman yang mempunyai coil 0,3 jangan dibuang ya. Teman-teman bisa menggunakan Coil Master 0,15 di rumah coil yang 0,3, sehingga kita lebih gampang untuk mengganti coil dari Fupu Drag maupun dari Fupu Argusnya kita. Sekian aja kali ya review dari saya. Semoga ini bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua selalu. Bye-bye.